Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tema yang diberikan kepada saya adalah tentang nuzul Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW bertahannus di Gua Hira, Jabal Nur, maka turun malaikat Jibril membacakan ayat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaqin iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itulah ayat yang pertama turun, Iqra. Tapi kalau kita lihat Quran yang ada di tangan kita sekarang, maka Iqra itu di juz 30 di ujung. Sedangkan ayat yang pertama di dalam Al-Quran kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Al-Fatihah. Kenapa berbeda antara ayat yang turun kepada Nabi dengan Quran yang ada di tangan kita sekarang? Apakah terjadi perubahan atau memang berbeda Quran yang turun ke Nabi dengan Quran yang ada di tangan kita? Kenapa yang pertama turun ke Nabi Iqra, tapi yang dicetak, yang dibaca, yang ada di tangan kita sekarang adalah Al-Fatihah? Jadi proses turunnya Al-Quran ini, kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, adalah turun dari lauh mahfuz. Letak Al-Quran ini fi lauhim mahfuz la yamassuhu illal mutahharun. Posisi letak lokasi Quran ini letaknya di lauh mahfuz. Lauh artinya papan. Papan tempat Al-Quran, mahfuz yang terjaga oleh malaikat, dijaga oleh para malaikat. Letaknya di lauh mahfuz. Lalu dari lauh mahfuz turun ke stasiun transmisi, tempat transfernya yang disebut dengan Baitul Izzah. Itulah yang disebut dengan Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah. Kami turunkan dia di malam yang penuh dengan berkah. Ayat lain, Inna anzalnahu fi lailatil qadar. Kami turunkan dia pada malam qadar. Malam qadar, rajulun lahu qadar, si fulan punya kemuliaan. Lailatul qadar, malam yang memiliki kemuliaan. Makanya dalam Al-Quran ada dua bentuk. Yang pertama, inna anzalna. Yang kedua, inna nahnu nazzalna. Kalau anzalna itu turun sekaligus, 30 juz, 114 surat, turun sekaligus, anzalna. Tapi kalau nazzalna itu turun secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Jadi proses turunnya dua kali. Turun dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus, sekali turun, 114 surat, 30 juz. Pembagian juz itu datang belakangan. 114 surat yang susunannya Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas. Seperti yang ada di Quran kita. Turun sekaligus dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ini ke Nabi, itulah yang dia turun sesuai dengan momen. Turun pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kembali dari Gua Hira ke rumah kedinginan, diselimuti oleh Sayyidatuna Khadijah. Turun ayat, ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut, bangkit, fa'anzir, beri peringatan. Lalu kemudian Nabi memberikan peringatan. Kepada siapa peringatan? Wa anzir ashiratakal aqrabin, berikanlah peringatan kepada kerabat-kerabat dekat. Maka dikumpulkannya lah paman-pamannya, bibi-bibinya, makcik-makciknya, dikumpulkannya di depan Bukit Sofa. Nabi naik ke atas Bukit Sofa, bertanya kepada semua keluarga kerabat sahabatnya, seandainya aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais, kalau berdiri di atas Bukit Sofa menghadap ke Ka'bah, maka bukit yang besar di belakang namanya Jabal Abi Qubais. Kalau aku katakan di belakang Jabal Abi Qubais ini ada pasukan tentara yang akan menyerang Makkah, apakah kamu percaya? Penduduk Makkah mengatakan, shadaqnaka, kami percaya. Karena dari kecil kami sudah menggelar engkau Al-Amin. Tak mungkin kau dusta, tak mungkin bohong, tak mungkin berkhianat. Kalau kukatakan aku sudah dapat wahyu dari malaikat Jibril dan aku adalah nabi, apakah kalian percaya? Disitulah Abu Lahab marah
Kata Abu Lahab, tabban laka ya Muhammad, alihadza jama'atana, celakalah engkau, apakah hanya untuk ini engkau kumpulkan kami? Turun ayat, tabbat syada abi lahabiu wa tab. Jadi susunannya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu berbeda total dengan susunan yang turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah. Dari Baitul Izzah ke Nabi itulah turun Iqra, turun Ya ayyuhal mudaththir, turun Wa anzir ashiratakal aqrabin, turun sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan sahabat. Nabi menjawab, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabiru wa manafi'u linnas, yas'alunaka 'anil yatama, yas'alunaka madza yunfiqun qulil afwa, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Maka susunan yang kacau balau selama 22 tahun 2 bulan 22 hari itu bisa tersusun lagi seperti susunan yang ada di Baitul Izzah. Nah, itu salah satu mukjizat Al-Quran, bukan hanya sekedar isinya tapi cara turunnya. Susunannya yang kacau balau selama 22 tahun itu bisa disusun ulang lagi persis seperti susunan yang ada di Lauh Mahfuz. Nabi membacakannya kepada sahabat sebelum Nabi meninggal di bulan Ramadan. Nabi menghatamkannya kepada sahabat, sahabat mendengar, dan saat Nabi meninggal sahabat sudah menghafal Quran 22 tahun 2 bulan 22 hari. Susunnya disusun balik oleh Nabi sesuai dengan susunan yang ada di Lauh Mahfuz yang ada di tangan kita sekarang. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah sampai ke An-Nas. Jadi Al-Quran yang dikatakan berserak di tulang onta, di pelepah korma, di batu-batu, itu adalah tulisannya. Adapun Al-Quran dalam bentuk hafalan sudah ada di kepala para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq, meninggal Nabi Muhammad, naik Abu Bakar Siddiq. Pada masa Abu Bakar ada seorang nabi palsu dari negeri Yamamah namanya. Nabi palsunya bernama Musailamah Al-Kadzab. Diutuslah pasukan bala tentara untuk memerangi nabi palsu ini. Ketika berperang dengan pasukan nabi palsu ini, meninggal 70 orang penghafal Quran. Jadi tentara-tentara waktu itu adalah para penghafal Al-Quran. Mereka tidak hanya sekedar tentara, pejuang, mujahid, tapi juga mereka adalah para penghafal Quran. Meninggal 70 orang penghafal Quran. Maka datanglah Umar bin Khattab menjumpai Abu Bakar Siddiq, memimpin umat Islam waktu itu. Kata Umar, wahai Abu Bakar, ini 70 penghafal Quran sudah meninggal. Kalau Quran tak kita bukukan, Quran yang berserak di tulang onta, di batu-batu, di pelepah kurma, ini kalau tak kita bukukan Quran ini jadi satu, nanti Quran ini hilang. Karena penghafal Quran meninggal, Quran bisa hilang. Abu Bakar tidak mau. Kenapa Abu Bakar tidak mau membukukan Quran? Karena Nabi tak pernah menyuruh, Nabi tidak pernah memerintahkan, Nabi tak pernah melakukan. Kalau tidak dilakukan Nabi, tidak diperintahkan Nabi, tidak disuruh Nabi, berarti perbuatan itu bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi Abu Bakar ini agak wahabi sedikit. Kata dia tak disuruh Nabi. Sampai akhirnya Umar ibn al-Khattab menjelaskan, kalau tidak kita bukukan Quran ini, tidak ada dalam bentuk mushaf, penghafal Quran sudah meninggal, hilang Quran ini. Akhirnya Allah melembutkan hati Abu Bakar Siddiq, maka disusunlah satu tim menyusun Al-Quran. Tapi perlu dijelaskan, bukan sahabat ini menyusun Quran ini, Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, bukan sahabat ini yang menyusun Al-Quran. Al-Quran sudah tersusun di kepala sahabat itu, 30 juz, 114 surat. Yang dimaksud menyusun ini, menyusunnya dalam bentuk nyata, dalam bentuk buku yang diketuai oleh Ubay bin Ka'ab. Karena Ubay bin Ka'ab imam sholat tarawih pada masa Umar bin Khattab. Ubay bin Ka'ab inilah hafalannya paling hebat, suaranya paling bagus, dibantu dengan penulis penterjemah Nabi namanya Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit inilah yang menerjemahkan surat-surat orang Yahudi, Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa, Yahudi Khaybar, yang sampai ke Nabi diterjemahkan oleh Zaid bin Thabit. Maka diketuai oleh Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Thabit, akhirnya dikumpulkan, jadilah satu mushaf. Itulah mushaf pertama
yang dibagikan ke seluruh penjuru negeri Islam, yang pada masa Utsman bin Affan diadakan revisi karena bercampur antara tafsir dengan ayat, maka yang ada di tangan kita sekarang disebut dengan Mushaf Utsmani, kada pada masa Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi Al-Quran di Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah turun ke dada Nabi, turun ke hati Nabi, dari hati Nabi turun ke hati sahabat. Makanya di bulan Ramadan ini adalah bulan memperbanyak khataman Al-Quran, dan dari sahabat turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke tabi'in, dari tabi'in turun ke imam mazhab, sampailah ke guru-guru kita, sampailah ke santri-santri kita di Ma'had Nurul Azhar ini. Kita doakan semua santri kita mudah menghafal Quran insyaallah. Proses menurunkan Al-Quran, karena Quran tidak turun kertas yang melayang-layang dari langit. Quran bukan turun buku yang dikepit di celah ketiak. Quran bukan turun buku yang disimpan di dalam tas. Quran dibacakan malaikat Jibril, didengar oleh Nabi, masuk ke hati Nabi, dibacakan Nabi, sampai ketika malaikat Jibril membacakan Quran itu bergerak lidah Nabi. Waktu malaikat Jibril membacakan Quran itu bergerak lidah Nabi. Apa kata Allah? La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah thumma inna alaina bayanah. Jangan kau gerakkan lidahmu karena kau ingin cepat hafal, kau dengar saja, jangan takut, jangan cemas. Inna alaina jam'ahu, kami yang akan mengumpulkan Quran itu, wa qur'anah wa qira'atahu, kami yang akan membacakannya kepadamu. Begitu juga kalau ada anak-anak kita ingin cepat hafal sampai dia terburu-buru, maka ayat itu teguran untuk dia, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Lalu dari lisan Nabi kepada sahabat, dari sahabat ke tabi'in, sampailah ke anak-anak kita sekarang. Jadi proses menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke hati Nabi, dari hati Nabi ke sahabat Nabi, dari sahabat Nabi ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, sampailah ke anak-anak kita sekarang. Kalaulah Al-Quran yang ada di dunia ini terbakar, hancur, maka Quran tidak ada, akan hilang. Kenapa? Karena Quran ada tersimpan di hati. Jadi proses the golden age, golden emas, age usia emas anak-anak kita ini, usia SMP, usia SMA, memang dia disibukkan dengan Al-Quran. Setelah dia menghafal Quran 3 tahun di Ma'had Nurul Azhar menghafal Quran, usia SMP. Nanti di usia SMA dia membaca kitab, tahun keempat, kelima, keenam, supaya dia tidak hanya sekedar hafal Quran, tapi bisa baca kitab tafsir Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, bisa membaca tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Quranil Azim Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, bisa membaca tafsir Al-Kabir Mafatihul Ghaib, sehingga dia paham isinya, dan membaca akidah, Aqidatul Awam, Syara' Jalahul Afham, Al-Husunul Amidiyah, Ad-Dasuqi ala Umil Barahin. Bisa dia paham fikih Syafi'i setelah dia hafal Quran, dari mulai kitab Matan Takrib, Fathul Qarib, Fathul Mu'in, I'anatut Talibin, sampai Kanzur Raghibin Mahalli, sampailah kitab-kitab yang besar. Maka supaya apa? Supaya anak-anak kita ini tidak menjadi ustadz Latin, ustadz yang membaca huruf Latin. Dokter mesti paham bahasa Latin, karena istilah-istilah kedokteran memang dari bahasa Latin. Orang yang mau mengambil Islamic Studies di McGill Kanada, di Harvard, di Cambridge, maka dia mesti lolos TOEFL, Test of Arab Language, Foreign Language, TOEFL, Test of Arab Foreign Language. Dia mesti lulus bisa membaca kitab, karena orang belajar Islam untuk menjadi ulama tanpa memahami kitab mustahil, tak bisa. Maka anak-anak kita di sini 3 tahun menghafal Quran, 3 tahun membaca kitab, supaya Al-Quran yang turun dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, dari Baitul Izzah ke Nabi, dari Nabi ke sahabat, dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in, kita jaga bunyinya sama, lafaznya sama, dan maknanya sama, bersanad, bersilsilah, sampailah ke
anak-anak kita malam ini. Dan kalau kita mati menghadap Allah, insya Allah anak-anak inilah yang akan menurunkan ke murid-murid mereka. Mereka akan membangun nanti Nurul Azhar 3, Nurul Azhar 4, Nurul Azhar 5. Beribu Nurul Azhar akan bertebar di Nusantara, di dunia ini insya Allah. Kita sudah menjalankan. Kita tidak berpegang kepada tokoh. Tokoh boleh mati. Setiap tokoh ada masanya, setiap masa ada tokohnya. Orang boleh meninggal. Setiap orang ada zamannya, setiap zaman ada orangnya. Kita hanya membangunkan rel kereta apinya. Ini relnya, ini besinya, ini gerbongnya. Lokomotifnya berjalan. Masinis boleh mati, kereta tak boleh berhenti. Itulah yang selalu kita sampaikan. Supaya apa? Supaya anak-anak kita ini terus menurunkan Al-Quran ini, sehingga nanti negeri ini menjadi negeri yang diberkahi Allah karena Al-Quran, sesuai dengan doa kita, Allahumma arhamna bil Quran. Alhamdulillah, Pak Edward Sanger berlapang dada. Tahun 2020 kami datang ke kantornya, beliau berikan tanah 1 hektar, lalu kemudian Pak Haji Adelman menengok tanah itu, lalu beliau memberikan tanah ini 2 hektar, 2,5, 2 hektar. Bangunan awalnya hanya ada masjid, dan di samping masjid ada rumah guru 1. Adapun asrama tempat kita berwuduk tadi di belakang itu tambahan, dan pagar ini keliling juga, lalu kemudian pagar depan, dan ini tempat makan juga. Dan sekarang proses pembangunan rumah guru dan ruko nanti supaya bisa dibuka usaha yang uangnya itu berputar balik ke pondok. Lalu ke rumah guru karena ustadz mesti dia menetap di sini. Tak bisa ustadz datang pergi pulang macam dosen, tak bisa. Tak bisa mengajar di pondok ini macam dosen, 16 tatap muka masuk, bagi 12 makalah, potong libur semester, potong ujian akhir semester, potong mid semester, tak bisa begitu. Karena ustadz yang mengajar di pondok ini dari mulai membangunkan santri jam 3 malam, mengawal tahajudnya, witirnya, menghafal hafalan baru, murojaah hafalan lama, sholat subuh berjamaah, membaca zikir Ratib Al-Haddad, Ratib Al-Attas, membaca zikir Imam Nawawi, membaca Hizbun Nasr, Hizbul Bahar, Wirdul Latif, sampailah dia masuk kelas pagi sampai zuhur, zuhur berjamaah sampai asar, asar sore olahraga, maghrib isya sampai jam 10 malam baru tidur. Satu-satunya lembaga yang masih bisa mengawal anak-anak kita dari tahajud malam sampai tidur jam 10 malam tinggal pondok pesantren. Makanya pembusukan pondok pesantren ini sekarang luar biasa. Ditambah lagi dengan isu-isu yang luar biasa, kita berusaha untuk merubah image bahwa pesantren itu bagus, bahwa anak-anak bisa jadi imam, bahwa tidak ada pelecehan, bahwa anak-anak dididik. Memang sulit membangkitkan di tengah fitnah sosial media yang luar biasa. Alhamdulillah kita bisa berkumpul malam ini dari saudara-saudara kita yang dengan hartanya berjuang dengan wakaf infak sodakohnya, guru-guru kita dengan hafalan Qur'annya, dan bapak-bapak kita dari kepolisian yang bisa men-take down akun-akun yang mengejek ulama, yang menjelekkan pesantren, yang memfitnah. Nah, itu ahlinya adalah bapak-bapak kita. Capek kalau kita meladeni, melayani satu-satu, bisa di take down dengan ilmu cybercrime, dan memang ada orang spesialisnya bidang itu. Maka ini pun juga bagian dari jihad, sesuai dengan jihad kita masing-masing. Ada ustadz-ustadz yang berjihad mendidik anak supaya hafal Quran. Ada orang-orang kaya yang berjihad memberikan tanahnya, padahal tanah ini tanah kota Pekanbaru, tanah mahal, tapi diwakafkan. Dan tanah ini kalau sudah diwakafkan, akte notarisnya sudah wakaf, dan dia sudah keluar akta ikrar wakaf, dan sudah keluar surat dari BPN-nya wakaf. Sehingga tanah ini 3, la yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan, wala yurasu, tak bisa diwariskan. Ini tanah ini tak bisa dihibahkan, tak bisa diwariskan, tak bisa diperjualbelikan. Kalau sampai terjadi, maka yang memperjualbelikan bisa ditangkap polisi. Polisinya sudah ada di sini, tinggal menangkap orangnya. Nah, jadi Bapak Ibu tak perlu khawatir, mau yang berwakaf kelas, berwakaf asrama, berwakaf rumah guru, insya Allah inilah ladang amal kita yang insya Allah akan mengalir sampai hari kiamat, insya Allah. Panjang umur, sehat badan, tradisi yang kita lakukan ini setiap tahun terus kita laksanakan. Tahun depan 2027 panjang umur, sehat badan, kita buat lagi insya Allah, amin.
Nah, kalaupun kita mati, insya Allah anak-anak kita ini akan meneruskan. Kalau kami mati, kalian akan meneruskan. Kalian kumpulkan lagi donatur, kalian kumpulkan semua dari Polda Riau, kalian kumpulkan semua muhsinin, kalian kumpulkan semua wali-wali murid, kalian kumpulkan masyarakat yang ada di sekitar pondok, buat macam yang kami buat dulu. Buka bersama, habis itu sholat tarawih 20 rakaat, pilih anak-anak terbaik jadi imam 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat, 3 rakaat, 2-1. Lalu setelah itu kita mengaji, mengulang kaji apa yang perlu diulang dan menyampaikan dalam rangka watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini tidak lain tidak bukan hanya ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan janji kita subuh tadi, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Tadi kita mulai sholat jam 8, jam 9.30 baru selesai 23 rakaat, 1 jam setengah. Bagi orang yang biasa 20 rakaat ini biasa, tapi yang biasa sholat efisiensi 8 rakaat ini terasa panjang. Tapi sebetulnya yang sebetul-betul 20 rakaat yang sebetul-betul tarawih yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar Ibnul Khattab ketika dikumpulkannya imam-imam yang pada masa itu satu tumpuk di sini, setumpuk di sini, setumpuk di sini, datang Umar bin Khattab, dikumpulkannya satu imam, nama imamnya Ubay bin Ka'ab, dan dibacakan malam itu 1 juz. Itulah kenapa pembagian Quran itu 1 juz itu 20 halaman. Kalau kita hitung Al-Quran yang ada di sekarang itu 1 juz itu 20 halaman. Dari mana datang 20 halaman itu? Karena 1 halaman itu 1 rakaat, sehingga 20 halaman 20 rakaat. Nah, insya Allah tahun depan kita buat, insya Allah. Gimana, setuju? Dari bunyinya tak setuju. Itulah asal kenapa 1 juz itu 20 lembar, 20 halaman 10 lembar, karena satu halaman itu 1 rakaat, sehingga mereka menghatamkannya. Lalu pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, pada masa Imam Malik bin Anas, maka rakaat tarawih ditambah menjadi 36 rakaat dengan witir 3 menjadi 39. Jadi kalau dia 1 juz 20 rakaat, tapi kalau bacaannya pendek ditambah menjadi 36 rakaat. Jadi sebetulnya kita tadi itu mestinya 36 karena bacaannya pendek. Nah, tapi karena Ustadz Al-Nob bilang 20 aja, itu maka 20. Dia sebagai ketua yayasan. Pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki menambah rakaat tarawih menjadi 36. Kenapa 36? Karena bacaannya 1 rakaat tak sampai 1 juz, pendek. Maka kata Syekh Atiyah Sokor dalam Fatwa Al-Azhar, tarawih ini 2. Kalau ayatnya pendek, rakaatnya banyak. Kalau ayatnya panjang, rakaatnya sedikit. Kalau 1 halaman 1 rakaat, maka 20 supaya dapat 1 juz. Tapi kalau tak sampai 1 halaman, maka 36 rakaat. Ditambah witir 3, 39 rakaat. Nah, masyarakat kita ini cerdas, dikombinasikannya, dua-duanya dapat. Ayatnya pendek, rakaatnya sedikit. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya perlu ceritakan ini karena berganti musim, berganti zaman, berganti orang, berganti generasi, orang lupa cerita aslinya tarawih. Nah, maka kita ceritakan cerita asli turunnya Al-Quran, cerita aslinya tarawih dan witir, cerita aslinya berkumpul di malam-malam bulan Ramadan. Nah, jadi kita sudah jam 10 lewat 10, kita akan pulang ke rumah sampai jam 11, 12, 1, 2, 3, kita mesti bangun dan kita menghidupkan malam-malam, apalagi 10 terakhir Ramadan. Besok malam kita sudah mulai i'tikaf di Masjid Ajah Rohana, i'tikaf dari mulai jam 1 ke jam 2 itu tahsin, jam 2 ke jam 3 itu sholat tahajud, jam 3 ke jam 4 tadabbur surat dari Amma Yatasa'alun sampai ke bawah, jam 4 ke jam 4.15 zikir dan doa, jam 4.15 ke jam 5 makan sahur, jam 5 sholat subuh sampai jam 6 mengkaji kitab Riyadhus Shalihin, ustadz-ustadz yang lain bebas, lalu kemudian dari jam 6 ke jam 7 tanya jawab. Jadi kita usahakan paling tidak 1 malam kita i'tikaf selama 7 jam, dari jam 1
2, 3, 4, 5, 6, 7. Duduk santai-santai, habis itu baru kembali. Yang aslinya iktikaf ini 24 jam kali 10. Karena Nabi iktikaf itu masuk petang tanggal 20, masuk 21, keluarnya 30 petang. Jadi kalau besok sore itu maghrib besok sudah masuk 21, karena besok 20, maghrib besok 21, masuk 21, keluarnya nanti pas 30 Ramadan atau 29 Ramadan. Itulah yang sebenar-benar iktikaf. Adapun iktikaf yang kita lakukan ini, itu namanya iktikaf efisiensi juga. Bukan iktikaf full, tapi jadilah. Karena menurut mazhab Syafi'i, lama sikit dari ruku itu sudah dianggap iktikaf. Jadi kalau ruku itu subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, maka lama sikit dari ruku sudah dianggap iktikaf. Adapun kalau ada ustadz yang mengatakan iktikaf mesti 24 jam, menggabungkan siang dan malam, siang malam puasa, baru disebut iktikaf. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki agak berat. Masuknya petang maghrib, menggabungkan malam dengan siang, dan mesti dalam keadaan puasa. Itulah baru iktikaf. Alhamdulillah mazhab kita mazhab Syafi'i. Ringan mazhab Syafi'i dalam bidang iktikaf ini. Lama sikit dari ruku sudah dianggap iktikaf. Mudah-mudahan kita bisa iktikaf. Adapun bapak ibu yang bekerja, bapak-bapak pegawai ASN, dari kepolisian, karena kalau dia full satu malam, siapa yang menjaga ketertiban? Siapa yang akan menertibkan jalan raya? Siapa yang akan menjaga? Siapa yang akan menangkap penjual narkoba? Siapa yang akan menjaga judi? Siapa yang akan menertibkan keselamatan Pekanbaru, Riau? Maka sholat malamnya tidak terlalu banyak, yang penting mengambil cukup-cukup saja, tarawih, witir, habis itu tadarus, tidur, karena kalau tak tidur besok tak bisa bekerja. Bangun malam, sholat sunat tahajud, lalu kemudian makan sahur, iktikaf secukupnya. Maka saya dapat kabar sholat tarawih yang paling cepat itu di Masjid Polda. Siapa yang mau cepat sholat tarawih? Saya tanya, kenapa cepat? Karena pakai forerunner. Itu mau cepat. Ada orang yang sholat malamnya dari Isya sampai subuh, dari Isya sampai subuh sholat, tapi besok siangnya dia tidur. Tapi ada orang yang malamnya sholat secukupnya aja. Kenapa? Karena besok dia mau mengurus negara, karena besok dia mau mengurus jalan raya, karena besok dia mau mengurus menangkap pencandu narkoba, besok dia mau menertibkan dunia, besok mau mengurus MBG. Maka itu juga bernilai amal soleh. Jadi amal soleh itu tidak hanya qiyamul lail. Jadi kita tinggal kita pilih. Ada memang orang siangnya tidur, maka malam itu dia gas ibadah. Ada orang yang malamnya secukupnya aja, karena siangnya ibadah. Yang parah itu malam tidur, siang pun tidur. Itu yang parah. Maka tausiah tak boleh panjang-panjang. Tadi dimulai setengah 10, sekarang sudah 10.15, 45 menit. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, menjadi amal jariah buat saya, buat kita semua. Adik-adik santri-santri kita akan menyampaikannya ke murid-murid mereka di masa akan datang. Terima kasih yang tak terhingga kepada Bapak Ibu tetamu yang hadir malam ini, yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namanya dengan tidak menghormati, tidak mengurangi rasa hormat kami dari berbagai komunitas, komunitas hamba Allah, komunitas Ummu Aisyah, komunitas yang tak dapat saya sebutkan, masyarakat sekitar. Karena memang inti dari program kita setiap tahun buka bersama ini adalah menjalin silaturahim. Tak ada gading yang tak retak, tak ada tebu yang tak berbongkol, sedangkan telur ayam disangka lagi tersentuh. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan, pelayanan tempat duduk yang tidak pada tempatnya, makanan yang kurang asam garamnya, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat mohon maaf kepada Bapak Ibu semua. Sudikah Bapak Ibu memaafkan kami? Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Saya akhiri dengan ucapan jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.